Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Hari ini sebenarnya nyepi di Bali, jadi saya udah record pas hari Sabtu pagi. Setelah BTC itu udah tembus all time high baru dan kemudian koreksi pas kami rekam sekarang sih di kisaran angka $68.000. Walaupun udah lewat beberapa hari, semoga pesan yang kami mau bagikan di video ini tetap relevan dan kita akan menjawab pertanyaan apa kira-kira ekspektasi Bitcoin, BTC, dan pasar kripto yang sisanya setelah kita tembus all time high $70.000. Oke, let's go. Baik guys, saya bakal pakai gambar aja beberapa di sini karena kalau misalkan buka TradingView dan cari yang dinamik takutnya terlalu banyak preparation untuk nyepi. Jadi untuk nostalgia aja ya, kita mulai dari yang pertama ngomongin soal tembus all time high dan sekarang koreksi. Kalau kita misalkan ngelihat di tahun 2020 sebenarnya ada nostalgia singkat yang bisa kita alami sebelumnya. Kita lihat ketika BTC itu tembus all time high baru, dan di tahun 2020 ini kemarin ya kita mau tembus all time high dari siklus sebelumnya di 2017 yang mana itu kisaran angkanya $20.000 untuk breakout. Di tahun 2020 BTC itu udah nyoba beberapa kali pas dia itu mau naik sebelum tembus all time high 20.000-nya 2017. Dan sebelum akhirnya dia terbang tinggi itu ada beberapa percobaan yang memakan waktu hampir sebulan penuh. Dan selama itu ada 1 atau 2 koreksi yang terjadi lumayan sebenarnya di saat bersamaan. Nah sekarang sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat gerakan harga Bitcoin akhir-akhir ini mirip ya situasinya dengan pas pertama kita coba naik kemarin itu ada koreksi 9% langsung gitu kan, pas 69-an ke atas dikit terus tiba-tiba dibanding ke $66.000. Dan sejak itu pun terus kemudian kita udah balik lagi mantul dan naik sampai akhirnya beneran tembus all time high baru lebih tinggi dari yang siklus 2021 kemarin. Nah perbedaan siklus ini sama siklus 2020 yang kita lihat di chart itu ya sebenarnya adalah si ETF. Di video 2 minggu lalu kami itu udah bahas tentang pentingnya ETF dan apa artinya premium Coinbase. Di video yang ini $60.000 nggak bahaya tah. Jadi kalian bisa nonton di situ untuk konteks lebih lanjut, dan kalau ada yang pengen memahami tentang kegilaan ETF khususnya belajar dari ETF saham emas juga ada video di 2 minggu sebelumnya di sini. Jadi ini udah ada 2 video yang bisa jadi referensi kalian. Nanti di akhir juga saya bakal tunjukin chart arus ETF yang membangun, yang benar-benar konstruktif dan bagus untuk pasar dalam jangka pendek. Intinya breakout di all time high tahun 2020 ini memakan waktu hampir 1 bulan. Jadi apakah tahun 2024 ini karena kita udah lebih cepat, pertanda bahwa segalanya itu akan lebih singkat timelinenya? Hanya waktu yang punya jawaban. Ya cuman yang pasti sejauh ini pola histori jadi panduan ya untuk membantu kita di siklus yang sekarang. Jadi kita menarik untuk melihat kira-kira apa yang terjadi setelah Bitcoin udah tembus all time high baru. Nah sekarang kita bahas tentang ekspektasi setelah tadi nostalgia. Siklus lalu BTC itu terus naik selama 1 bulan sejak dia tembus all time high baru. Dan karena dia menarik banyak perhatian dan likuiditas, jadi altcoins malah yang bisa dianggap rada melempem. Cuman segera partisipan kripto tuh akhirnya terpancing untuk cari risiko yang lebih besar, barulah mereka pindah setelah itu untuk masuk ke pasar altcoins yang dimana mulai menggila. Fase bull market setelahnya itu berlangsung sekitar 5 bulan. Kalau misalkan kita ngeliat itu ada banyak altcoins sebenarnya yang mulai mengungguli performa BTC. Dan selama waktu itu adalah saatnya dimana meme coins yang original yang pertama kayak Dogecoin di sini kita lihat di chart itu mulai benar-benar terbang gila. Dan pasar memuncak pertama kali itu ya pas Mei 2021, yang mana ada beberapa orang berpikir tuh bener-bener all time high-nya, dan itu sudah waktunya memang untuk flash out. Jadi ada koreksi lumayan dalam di bulan Mei 2021. Kemudian pasar kripto kan konsolidasi ya kalau kalian ingat selama beberapa bulan itu. Sebelum akhirnya ada summer berikutnya ternyata. Ya kalau kita ngelihat di bahasan on-chain sih ada beberapa metrik yang nunjukin ini gara-gara FTX mulai pakai dana nasabah, mulai memanipulasi volume, cuman tuh beda bahasan lagi, kita udah bahas di video on-chain yang sebelumnya. Nah,
di summer berikutnya ini pasar tuh masuk ke fase bull market yang berikutnya, dimana akhirnya bener-bener memuncak di bulan November 2021. Dan disinilah fase kedua dimana Solana itu mulai unjuk gigi. Dan sekarang akhirnya di siklus ini Solana udah jadi salah satu aset utama yang dianggap ekosistem terbesar kedua setelah Ethereum. Jadi secara keseluruhan Bitcoin itu memang perlu jelas dia harus tembus all time high dulu sebelum kita bisa dapat lampu hijau. Di sini kita jelas ya ngelihat pas Bitcoin benar-benar all time high, baru benar-benar altcoins itu punya performa yang unggul sampai akhirnya Bitcoin itu memuncak. Jadi itu kayak lampu hijau. Kalau Bitcoin belum kuat, belum tembus all time high, kita benar-benar nggak bisa ngelihat pasar kripto itu melonjak gila-gilaan. Dan faktanya kalau misalkan kita ngelihat dari Doge tadi pun, keuntungan Doge yang terbesar di siklus sebelumnya itu terjadi setelah Bitcoin tembus all time high. Memang di 4-5 minggu sebelum breakout Bitcoin ke all time high itu memang si Doge rally tuh 30%, 40%. Mirip sama yang kita alami belakangan ini 2 minggu terakhir. Cuman setelah Bitcoin all time high, itu Doge bener-bener terbang luar biasa gila, semakin tinggi beberapa bulan setelahnya. Jadi ya mungkin aja kalau misalkan kita ada harapan apakah itu yang akan terjadi di siklus sekarang, ya nggak ada jaminan memang, karena memang pola historis ini cuman hal yang menarik untuk dipantau aja, tapi bukan berarti menjamin di masa lalu akan berulang sekarang. Cuman inti dari pesan moral yang pengen kita bagikan di sini, yang mungkin bisa kalian petik, bisa dipelajari, itu ada beberapa. Yang pertama, rally harga meme coin seperti yang kita lihat 2 minggu terakhir itu biasanya menandakan kita lagi ada di pertengahan siklus bull market, dan kita mengalami ini di titik yang sama seperti di siklus sebelumnya, di mana waktu itu BTC juga hampir tembus all time high dan meme coin ada rally harga lumayan. Terus yang pesan kedua, sekarang itu sebenarnya waktunya kalian melihat aset kripto terbaik dengan narasi terbaik, yang itulah nanti akan menjadi nama yang kalian pegang karena itu berpeluang terbaik untuk outperform atau mengungguli BTC selama fase berikutnya dari siklus bull market ini. Pesan yang ketiga, koreksi tiba-tiba yang tajam juga itu bisa terjadi dan mungkin akan terjadi lagi sekarang, bahkan selama bull market. Itu bukan hal yang unik. Volatilitas itu hal normal, jadi perlu dipertimbangkan dalam skenario terburuk kalian ketika berinvestasi. Kemudian yang keempat, volatilitas ini bisa jadi luar biasa mematikan tanpa ampun, apalagi kalau kalian mainan sama yang namanya leverage dan nggak paham leverage. Jadi jangan serakah, jangan kalian sampai kena likuidasi dan nggak bisa ikut bermain lagi di pasar kripto pas lagi momentum bullish. Sayang, nanti kalian bakal nyesel nunggu di siklus bull market yang berikutnya lagi. Terus yang terakhir, BTC tembus all time high itu sebenarnya jadi mempercepat arus dana kripto yang masuk. Karena harga itu yang jadi pemicu paling pamungkas. Orang ngelihat harga lagi melonjak, itu perasaan-perasaan FOMO mulai muncul, dan itu menarik lebih banyak modal untuk masuk. Seperti yang kita bisa lihat di chart ini, crypto funds flow. Arus dana itu makin banyak masuk ketika harga lagi terbang tinggi. Jadi kalau misalkan kita melihat pola historis, ya panduannya sama juga kali ini. Ini dibarengin nih chartnya, fund flow sama chart gerakan harga Bitcoin. Kalian lihat sendiri, setiap kali Bitcoin terbang, fund flow-nya itu pas lagi melonjak. Jadi arus modal mengikuti harga. Semakin harga terbang tinggi, kami pikir tren ini akan semakin berlanjut. Harga terbang tinggi, arus dana masuk lebih banyak, akhirnya kedorong lebih tinggi, orang lebih FOMO masukin duit, jadi terbang lebih tinggi lagi. Jadi itu yang kami pikir bakal terjadi juga selama pasar Bitcoin dan kripto yang lebih luas ini semakin menguat. Jadi kurang lebih itu sih kalau misalkan kita lihat dari nostalgia siklus sebelumnya dan ekspektasi ke depan tentang gimana Bitcoin sudah tembus all time high, dan kira-kira gimana menurut pendapat kalian. Apakah ada yang pendapatnya sama, apakah ada yang pendapatnya berbeda? Silahkan kasih komentar di bawah. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang salah, atau misalkan kalian punya pendapat berbeda, bisa kita ngobrol lebih lanjut. Kalian gabung ke Medsos Rupiah, dan jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video baru dari kami di YouTube ini. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers.